Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kawan-kawan sekalian, pada kesempatan ini saya akan menghadirkan ke hadirat kita semua sebuah berita yang hari-hari ini sangat viral sejak dari 2-3 hari terakhir ini, yaitu tentang kegiatan Formula E yang digelar untuk kedua kalinya dan mendapat perhatian yang luar biasa di kalangan publik dalam negeri Republik Indonesia maupun di dunia internasional. Dalam kaitan itu, saudara sekalian, ada satu uraian yang dikaitkan dengan jejak mantan Gubernur DKI Anies Rashid Baswedan, yang dianggap itulah salah satu karya yang monumental yang telah membuat dunia internasional, mata dunia menyoroti Jakarta atau Indonesia, terutama pada pelaksanaan Formula E pada tahap pertama ketika itu Anies masih sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun yang lalu. Dan perjalanan Formula E ini juga penuh kontroversi, saudara sekalian. Misal pada tahun yang lalu begitu banyak orang menciber tentang Formula E ini, tetapi terutama mereka-mereka yang berseberangan pandangan politiknya dengan Anies Rashid Baswedan. Namun, saudara sekalian, setelah Anies Rashid Baswedan tidak lagi menjabat gubernur dan Formula E ini digelar berturut-turut, rencananya 3 tahun, sekarang tahun kedua, dan rencana tahun depan, yang juga sudah diumumkan oleh panitia bahwa pada tahun depan rencana akan dilaksanakan pada 8 Juni. Kalau yang ini kan tanggal 2 sampai 3 Juni, ya, 2 hari berturut-turut, dan animo masyarakat untuk menonton itu luar biasa besar. Ada beberapa hal yang agak negatif dari pandangan para pendukung Anies Rashid Baswedan, termasuk masyarakat Jakarta dan sekitarnya, dan mereka yang bersimpati kepada Anies yang kini telah menjadi capres, di mana Anies tidak diundang di dalam di dalam acara itu, dan dia tetap datang bersama keluarganya mengisi kargo gula dari hari Minggu kemarin, membeli tiket sendiri dan lain sebagainya, ya. Hari Sabtu, mulainya hari Sabtu kemudian tambah hari Minggu kemarin, yaitu hari kedua. Nah, itu telah menjadi sorotan tersendiri bagi para pengamat maupun masyarakat yang dianggap bahwa pemerintah rejim ini sangat jahat terhadap Anies Rashid Baswedan, padahal Formula E adalah karya Gubernur Anies Rashid Baswedan sebelum masih menjabat sebagai Gubernur DKI. Nah, dalam kaitan itu, saudara sekalian, untuk kegiatan Formula E ini, marilah kita membacakan berita yang kita ambil dari ABW News ini pada tanggal 4 Juni 2023. Adu balap mobil listrik Formula E kembali digelar di Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara pada Sabtu 3-4 Juni 2024. Formula E kali ini dihadiri penonton dari dalam dan luar negeri. Hampir seluruh kategori tribun terlihat penuh. Kemarin pada hari pertama, pembalap Tech Heuer Porsche Pascal Wehrlein berhak meraih podium pertama seusai keluar sebagai yang tercepat dalam sesi balapan seri ke-10 Formula E Jakarta 2023. PT Jakarta Propertindo Jakpro mengakui bahwa antusias masyarakat penonton Jakarta E-Prix cukup tinggi. Itu terlihat dari terjualnya 40.000 lembar tiket yang disediakan sponsor utama ajang Formula E, Gulafit, hingga H1 penyelenggaraan Jakarta E-Prix. 40.000 penggemar Formula E siap memadati dan meramaikan ajang balap mobil listrik di EGI Jakarta International E-Prix Sirkuit Ancol, Jakarta Utara, ujar Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin dalam keterangannya Jumat 2 Juni 2023. Menurutnya, ludesnya puluhan ribu tiket nonton menjadi tolok ukur keberhasilan dalam mempromosikan ajang balap mobil listrik di tanah air tersebut. Indonesia kembali dipercaya untuk menggelar satu seri balapan Formula E oleh Formula E Operation, ujarnya.
Sementara itu kawan-kawan sekalian, sejarawan akan mencatat bahwa Formula E di Jakarta sebagai rekam jejak mantan gubernur Anies Rashid Baswedan yang kini sebagai salah satu capres 2024 yang akan datang. Saat memimpin DKI Jakarta, wacana Jakarta jadi tuan rumah Formula E bermula dari Anies tahun 2019 yang lalu. Saat itu suami Ferry Farhati menyebut hasil pertemuan dengan petinggi penyelenggara Formula E di New York, Amerika Serikat membuahkan kesepakatan Jakarta siap menjadi tuan rumah Formula E 2020. Sayang, ajang itu terkendala oleh pandemi COVID-19 dan nama Jakarta yang sempat tidak masuk ke dalam kalender sementara Formula E. Penyelenggaraan Formula E di Jakarta pun harus mundur pada tahun 2022 yang lalu ya, sebagaimana kita sampaikan tadi. Nah, tanggal 22 Desember 2021, Komite Pelaksana Formula E Jakarta yang dipimpin Ahmad Sahroni secara resmi menunjuk Ancol sebagai sirkuit Formula E Jakarta tahun 2022. Nah, tanggal 22 Desember 2021, Komite Pelaksana Formula E Jakarta, oh ya itu kita sudah sampaikan tadi ya, penunjukan tempat tersebut sebagai sirkuit awalnya ditentang sebagian pihak. Itu karena 40% dari pembangunan sirkuit berada di atas tanah berlumpur. Durasi pembangunan yang direncanakan berlangsung selama 50 hari justru harus diperpanjang karena belum memenuhi standar keselamatan yang diminta. Tetapi perjalanan pendahulu itu mampu dilewati dengan baik. Bahkan co-founder Formula E Alberto Longo menilai Formula E Jakarta 2022 akan menjadi balapan terbesar dan tersukses dalam sejarahnya. Ini bakal menjadi yang terbesar dan tersukses di dalam sejarah Formula E, kata Alberto Longo. Ancol pada 1 Juni 2022. Kawan-kawan sekalian, Formula E Jakarta 2023 digelar 2 kali atau double header pada tanggal 3 sampai 4 Juni 2023. Co-founder Formula E Alberto Longo mengatakan Formula E Jakarta musim lalu mendapat sambutan luar biasa dari penonton. Oleh sebab itu, karena alasan tersebut, pihaknya tahun ini menggelar balapan atau sesi race sebanyak 2 kali. Alasan utamanya adalah karena tahun lalu Formula E Jakarta sukses besar. Ada lebih dari 60.000 orang di acara itu. Dan masih banyak yang sebenarnya ingin datang ke sirkuit juga. Ia berharap digelarnya balapan 2 kali Formula E Jakarta ini bakal dihadiri lebih banyak penonton dari dalam ataupun dari luar negeri. Bayangkan dengan pengeluaran yang sama, kita akan menggandakan dampaknya di dunia. Bukan hanya untuk yang berpartisipasi di balapan, tapi untuk 30-40 juta orang tiap hari yang akan menonton balapan ini, katanya. Demikianlah kawan-kawan sekalian berita tentang Formula E dan terkait dengan Anies Rashid Baswedan. Namun tontonan Anies yang menonton pada hari pertama maupun kedua itu kita tidak tampilkan di sini beritanya itu karena saudara sekalian, saya pikir terlalu ramai berita tentang itu sudah diberitakan oleh berbagai pihak, media online, media sosial maupun media elektronik, di mana kehadiran Anies menjadi pusat perhatian dari masyarakat yang penonton di Formula E itu, baik pada saat datang maupun pada saat pulangnya. Nah, saudara sekalian, tetapi saya kira nanti ada kita hadirkan foto tentang Anies ketika menonton Formula E pada 2 hari atau 3 hari yang lalu. Nah, saudara sekalian, pada acara Formula E itu memang Anies ketika datang dengan keluarga pada hari pertama, kemudian mendapat sambutan luar biasa dari para penonton maupun termasuk para wartawan, para YouTuber dan lain sebagainya. Beliau dikerumuni sejak dari pertama datang sampai ketika beliau pulang. Mereka mengeluh-elukan beliau karena memang Formula E ini tidak terlepas dari dianggap sebagai salah satu karya besar Anies Rashid Baswedan ketika beliau menjadi gubernur DKI
Jakarta dan mendapat tantangan-tantangan dan bahkan hambatan. Bahkan tidak ada sponsor BUMN yang memberi sponsor kepada Anies pada Formula E pertama, karena begitu mereka menentangnya, pemerintah rejim Jokowi menentangnya karena akan membawa melambungkan nama Anies Baswedan di dunia internasional maupun lokal, sehingga dapat dikata bahwa jahat benar rejim Jokowi ini terhadap Anies, dan hingga sampai hari ini ketika Anies mencalonkan diri sebagai calon presiden Republik Indonesia. Nah, itulah sehingga simpati masyarakat selalu meluber kepada yang bersangkutan dan akan dianggap salah satu gubernur yang sangat punya prestasi dan punya rekam jejak yang luar biasa baiknya, dan memiliki kapasitas intelek yang luar biasa, menjadi referensi dunia dan lain sebagainya. Sehingga ketika beliau mencalonkan diri sebagai capres, salah satu capres yang dianggap sangat favorit dan memiliki capres yang memiliki gagasan-gagasan dan rekam jejak yang luar biasa. Demikian kawan-kawan sekalian tentang soal ini, dan kita sudahi soal Formula E terkait dengan rekam jejaknya Anies Baswedan ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.